Shalom, kita mau mendengarkan renungan malam sebelum tidur yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan, tetapi dasar dan patokan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyanya, dan siapa yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, malam hari ini renungan malam kita akan mengambil tema tinggalkanlah kejahatan. Coba sebelum kita sama-sama merenungkan, kita kembali memeriksa diri kita masing-masing. Apakah benar kita adalah pengikut Kristus yang setia, dan sudahkah kita meninggalkan kejahatan? Menurut saya pada momen-momen menjelang perayaan Natal yang sering kita identikan dengan kelahiran Kristus, terkadang kita sebagai manusia terjebak dalam momen perayaannya saja atau acara seremoni tanpa bisa memaknai begitu besar kasih yang telah Tuhan berikan dalam bentuk kelahiran anaknya yang kita rayakan bersama pada Natal. Momen kelahiran yang kita rayakan ini menurut saya itu wajib kita renungkan. Kita lihat bagaimana kalau kita lihat kelahiran anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu keadaannya mungkin lebih buruk dari yang kita rasakan sekarang. Bayangkan saja kondisi pada saat itu ada seorang raja yang punya niatan untuk mencari kelahiran Kristus ini, hingga kemudian proses kelahirannya itu sendiri yang ada di kandang domba. Kita lupa dan kita terkadang tidak mau bersyukur atas kelahiran Tuhan Yesus dengan tujuan untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Kita melupakan itu semua. Lalu selanjutnya, dengan kondisi seperti itu, apakah kita mau terus hidup dengan segala kejahatan, baik yang kita sadari maupun tidak sadari, segala hal yang berhubungan dengan tipu daya, kemalasan, kepentingan diri sendiri, dan tidak ada kasih dalam kehidupan kita hari demi hari. Kadang ada juga bentuk kejahatan yang sering tidak kita sadari. Ini yang paling berbahaya menurut saya. Seolah-olah kita berperan sebagai pengikut Kristus yang setia, tapi sebenarnya kita gagal dalam memeriksa tujuan dari setiap perbuatan kita. Untuk semuanya kita lakukan untuk kemegahan diri sendiri, dan kita lupa untuk kita terjebak dalam rutinitas itu karena menyenangkan pribadi kita itu begitu indah, tapi hal tersebut ternyata melukai keluarga ataupun orang-orang sekitar kita. Menurut saya kejahatan yang tanpa kita sadari lebih berbahaya, karena kita terkadang menyadari hal itu adalah hal yang baik. Kesimpulannya adalah menurut saya, tinggalkanlah itu semua, tinggalkanlah kejahatan itu, dan kembali periksa diri kita masing-masing, sehingga momen menjelang perayaan Natal ini kita kembali ke hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat merenungkan kembali, dan kiranya kita semakin rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sejenak mengambil waktu pribadi untuk merenungkan segala perbuatan kita. Demikian renungan yang bisa saya bagikan malam ini. Shalom.